Saya, tim Prabowo Gibran, bersama Koalisi Indonesia Maju, saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak, kekayaan kita luar biasa. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi, terima aja. Betul-betul, lawan kita itu luar biasa. Uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang, kalah kita. Kalau ngejar kekayaan, kalah kita. Yang kita miliki apa? Keringat. Keringat kita harus lebih banyak keluar daripada mereka. Hanya itu yang bisa membuka kita peluang untuk menang. Nggak ada cara lagi yang lain. Kemarin saya lihat videonya, Bang ya, itu trontonnya panjang bener. Saya nggak tahu isinya apa. Tapi ngeliat trontonnya aja udah shock kita. Ini baru satu arah, gimana arah yang lain? Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, gimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuman satu, adu militansi, adu keringat. Saya percaya kita punya butiran keringat jauh lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki. Dan kita mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Yakin saya. Yakin saya. Ini hari ketiga saya kembali ke desa setelah saya dirawat bolak-balik di Singapura selama 3 minggu. Saya sakit dan saya berpikir, mana lebih mahal Adian dan negara ini? Mana? Negara lebih mahal? Negara lebih mahal dari Adian? Oke, kalau gitu kita harus pulang untuk memperbaiki negara yang sakit tanpa mempedulikan penyakit kita. Nah, ini hari saya ketiga berkeliling lagi seperti kemarin. Kemarin saya mengumpulkan seluruh tim pemenangan Adian Napi Tupulu di Kabupaten Bogor dan 4.000 orang berkumpul. Dan saya bilang kita memulai lagi pertarungan terhormat kita. Dan kita akan bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, dan seterhormat-hormatnya. Kita sampaikan pada siapapun, tidak akan ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kebohongan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas paksaan dan intimidasi. Dan menurut saya, kawan-kawan muda, kawan-kawan yang terhormat, yang berkumpul sore hari ini di sini, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Jadilah saksi-saksi demokrasi di TPS kita masing-masing. Saya percaya teman-teman, saya percaya betul bahwa kalau kemudian dulu 25-26 tahun yang lalu, saya seumur kalian, modal saya cuma semangat, kita bisa mengalahkan rezim Soeharto. Dan lucunya, rezim Soeharto itu ditumbangkan 21 hari setelah dia dilantik. Bisa nggak kita buat sejarah seperti itu? Jawabannya M150, bisa. Problem terbesar kita adalah bagaimana mengajarkan rakyat pertama kali mencari kertas suara Ganjar. Kenapa? Di TPS yang ukurannya 1 meter persegi itu akan dibagikan 5 kertas suara. Lalu rakyat bingung, dia mau buka kertas suara yang mana? Di luar TPS itu ada aparat TNI, Bawaslu, Panwas, TPPS, segala macam. Dan rakyat di desa ini nggak terbiasa berhadapan dengan situasi seperti itu. Lalu kita biarkan mereka bingung mencari kertas suara Ganjar yang mana? Nggak boleh. Kertas suara Pak Ganjar warnanya abu-abu. Pertama kali masuk TPS, cari kertas itu. Sebelum cari kertas warna lain. Kenapa? Saya setiap hari melakukan pelatihan pemilih 150 orang dikali 3. Sudah pakai door prize masih salah. Nah, tugas teman-teman adalah jangan sederhanakan ya. Jangan kemudian relawan menyederhanakan kerjanya, cuma nempelin stiker, cuma masangin spanduk. Jangan. Melatih pemilih itu jauh lebih penting. Banyak sekali rakyat kita di desa nggak tahu kertas suaranya ada 5. Dan dia tidak tahu mencari Pak Ganjar. Dia sudah pengen milih Pak Ganjar. Dia nggak tahu nyarinya di mana. Dia buka kuning nggak ketemu. Dia buka biru nggak ketemu. Dia buka merah nggak ketemu. Terakhir dia buka hijau nggak ketemu, dia tutup. Padahal Pak Ganjar di kertas kelima warna abu-abu nggak dia buka.
Nah yang kayak begini ini problem yang kita temukan di lapangan. Nah saya berharap teman-teman tidak cuma menjadi tukang pasang spanduk, tukang tempel stiker, tapi lebih daripada itu melatih pemilih. Tahu berapa TPS kita? Berapa? 815.000 TPS. Tahu nggak potensi kecurangannya di mana? Setiap TPS itu punya 2,5% kertas suara lebih. Kalau setiap TPS itu ada 300 kertas suara, 2,5% itu tidak akan dicoblos. Tahu nggak berapa potensi kedatangan pemilih? Cuma 70%, artinya cuma 70% dari 300 kertas suara itu yang akan dipakai. Artinya ada 30% lainnya akan bisa digunakan siapapun yang punya kekuasaan. Bagaimana menjaga itu? Ini problem kita. Kita mau pemilu yang jujur dan adil, tapi kita tidak tahu akarnya di mana. 300 kertas suara, 1%-nya 3 kertas suara. 2% 6. Oke? 6 kali 800.000. Berapa kertas suara lebihan yang bisa diselewengkan kalau tidak kita jaga? Berapa? 1,6 juta suara. Yang datang cuma 70%. Dari 300 rata-rata per TPS, artinya 30 kali 3, ada 90 kertas suara yang potensi bisa digunakan oleh yang lain. Apakah dalam pelatihan relawan ini diajarkan? Apakah dalam diskusi teman-teman relawan ini diajarkan? Atau kita cuma dijadikan tim hura-hura? Tapi nggak tahu problem-problem yang kita hadapi di lapangan nanti. Tentang bagaimana kemudian menjaga TPS. Betapa pentingnya saksi. Betapa pentingnya mendidik pemilih dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak mampu mengontrol TPS nanti, mau semegah apapun acara kita omong kosong. Kalau kita tidak mampu memperkuat saksi di TPS kita, mau sehebat apapun acara-acara kita omong kosong. Pertarungan pemilu terakhir bukan di gedung-gedung seperti ini, tapi di TPS demi TPS, TPS demi TPS, dan kita harus hadir di situ. Kita harus hadir di situ. Itu yang paling penting. Nggak peduli orang jumlah kaos yang dibuat berapa, nggak peduli orang kemudian berapa banyak stiker kita, nggak peduli orang berapa banyak pendukung Ganjar. Kalau kita tidak punya saksi di TPS, lewat. Lewat. Nah maksud saya teman-teman, entah dari manapun kalian partainya, daftarlah menjadi saksinya Ganjar. Ambillah satu TPS terdekat di rumah, daftar. Masukin datanya kalau betul-betul mau menangkan Ganjar. Kalau memang kita sungguh-sungguh mau menangkan Ganjar, ambil peran itu. Relawan mendaftarkan diri ke partai masing-masing. Bisa ke Perindo, bisa ke P3, bisa ke PDI Perjuangan, bisa ke Hanura, daftar. Kedatang, Pak saya mau siap menjadi saksinya Pak Ganjar. Siapa yang siap angkat tangan deh, pengen lihat Wakil Ketua Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP Ganjar Mahfud Adiana Pitupulu mengajak relawan Nusantara Ganjar atau NAGA untuk bergerak militan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Dia meminta usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat. Yang harus kita lakukan adalah bertemu rakyat setiap hari. Kata Adian saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan NAGA di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada Kamis 11 Januari 2024. Dia pun mengingatkan bahwa lawan politik yang dihadapi Ganjar Mahfud ini didukung dengan sumber kekuatan dan keuangan yang sangat besar. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau bicara uang, kita kalah. Kalau bicara kekayaan, kita kalah, ujar dia. Adian menuturkan, kucuran keringat yang keluar dari para relawan saat bertemu rakyat inilah yang menjadi modal besar dan kekuatan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud.
Saya percaya kita punya butiran yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka miliki, dan kita mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka, tuturnya. Adiana Pitulu berpesan kepada relawan Nusantara Ganjar atau Naga untuk tidak menyederhanakan tugas-tugas relawan. Dia mengajak relawan Naga melatih pemilih dalam menggunakan hak suaranya nanti di hari pencoblosan. Tugas teman-teman adalah jangan kemudian relawan menyederhanakan kerjanya, cuman menempelkan stiker, cuma memasangi spanduk. Jangan. Kata Adian saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan Naga di Jakarta Konsen Hall iNews, Kebon Siri, Jakarta pada Kamis 11 Januari 2024. Adian menilai melatih pemilih untuk mencoblos Ganjar Mahfud ini hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang jauh lebih penting untuk dikerjakan oleh para relawan, termasuk relawan Naga. Problem terbesar kita adalah bagaimana mengajarkan rakyat pertama kali mencari kertas suara Ganjar, ujarnya. Dia mengungkapkan sebuah fakta di lapangan yang terjadi saat ini. Adian mengatakan banyak masyarakat di desa-desa yang masih bingung dengan 5 jenis kertas suara pada pemilu 2024 ini. Politikus PDIP itu meminta agar relawan Naga tidak membiarkan masyarakat memasrahkan kebingungan itu. Padahal mereka ingin memilih pasangan Ganjar Mahfud, lalu kita biarkan mereka bingung mencari kertas suara Ganjar yang mana. Enggak boleh. Kertas suara Pak Ganjar warnanya abu-abu. Pertama kali masuk TPS, cari kertas suara itu sebelum cari kertas yang lain, pungkasnya. Sementara itu, Ganjar Pranowo terkejut didukung relawan Naga. Insya Allah menang. Capres berambut putih ini mengaku tak menyangka masih mendapatkan dukungan tambahan jelang Pilpres 2024 yang sudah di depan mata. Saya menyambut baik, ini luar biasa. Di tengah situasi politik yang hari ini mulai sedikit menghangat dan tentu saja waktu kian berjalan menuju 14 Februari. Saya kemarin berpikir mungkin tinggal bekerja saja dari institusi yang sudah ada, partai pengusung dan relawan. Ternyata saya hari ini dikejutkan teman-teman relawan baru Nusantara Ganjar, kata Ganjar pada Jumat 12 Januari 2024. Ganjar juga mengapresiasi hal-hal yang diinginkan relawan Naga, yakni diantaranya berbicara tentang ekonomi hijau dan juga penyerapan tenaga kerja, terutama untuk generasi muda Indonesia. Ganjar yakin anak muda di Indonesia saat ini sudah sangat kreatif. Saya yakin relawan yang muncul akhir-akhir ini adalah bagian energi yang makin kuat. Kita bisa menunjukkannya, insya Allah Ganjar Mahfud menang, kata Ganjar. Sementara itu, Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo mengatakan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi anak muda Indonesia, bahwa pasangan Ganjar Mahfud bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya ke depan. Tadi sudah saya sampaikan ke mereka, relawan Naga, jangan ragu-ragu, yakinlah bahwa Ganjar Mahfud yang terbaik, yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk generasi muda, kata Haritanu. Haritanu juga mengajak para relawan untuk bisa menjadi agen perubahan dan meyakinkan masyarakat untuk turut memilih Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi itu yang kami harapkan, mereka harus yakin bahwa Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang tepat dan mereka bisa menjadi agen yang produktif dan efektif, agar yang lain jadi yakin untuk memilih Ganjar Mahfud, kata Haritanu.